Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana? Sehat kita? Alhamdulillah. Antum sehat? Sehat. Keluarga gimana? Sehat? Keluarga di rumah sehat. Alhamdulillah. Saya di rumah antum sekarang. Oh ini selamat datang di Markas Siroh. Karena tadi tepi Siro. Iya nih karena saya tinggal di satu kecamatan di Sleman namanya Minggir. Nah, ini, jadi ini Minggir di tepi. di tepi. Tapi saya nggak mau bahas Siro, Tat. Ape itu wis. Saya nggak mau bahas Siro. Saya tuh punya teman dekat. Terus antum ngapain kesini? Gak mau bahas Siroh. Disuruh produser. Oh aduh. Iya. Ya. Kenapa teman antum kenapa? Usianya tuh udah 25. Ikhwan, Ahwat? Iwan, cowok. Dia tuh pengen nikah. Pengen nikah, oke. Kayak udah masuk usianya toh. Tapi dia tuh kalau saya lihat dan dia cerita itu belum punya persiapan. Wah, apa ini? Oh bagus, tapi pengen nikah tapi belum punya persiapan. Persiapannya tuh rebahan sama main game sama scrolling sosmed. Persiapan tuh. Enggak, maksudnya setidaknya kan melihat Ya. apa tren wedding sekarang, apa. Ya. Nah itu dia tuh udah pengen nikah tapi sekedar pengen. Itu tadi kakean rebahan soalnya. Kebanyakan rebahan jadi lihat wedding gitu halu akhirnya. Mungkin dia lupa kalau dia bukan anaknya Salim Group apa Jarum Group. Kita orang-orang biasa. Dia perlu buka yang ini bukan Salim Group tapi Salim Afilah. Oh Salim Afilah. Nah, yang Salim Afilah Group. Itu lebih dia butuhkan mungkin. Iya. Terus dia. Nah, saya tuh pengen bantu gitu kan teman-teman dekat maksudnya. Ya pengen dan saya udah masuk, kenapa nggak disegerakan ya? Aku pengen menyadarkannya gitu loh. Okay. Tapi aku nggak punya amunisi buat mengkata-katai, menasihati. Oh iya. Kata-katain, menasihati. Jangan dikata-katain, Sat. Dikasih nasihat doanya tapi pakai siroh. Lah, balik ke Siro lagi. Kan antum nggak pengen bahas siroh gitu kan? Karena gini, siroh itu solusi sebelum masalah. Bukan pegadaian. Bukan. Itu mah hadir masalah gitu. Iya. Kalau siroh itu memang siroh nabawiyah adalah solusi sebelum masalah. Jadi masalah belum ada itu sama Allah udah dikasih solusinya. Atau bahasa lainnya adalah panduan. Caranya tahu gimana? Nah itu Siroh. saat dia tadi yang rebahan yang scroll terus main game online itu, saya yakin kalau dia nikah istrinya pasti menderita itu. Emang ada panduannya di Siro? Ya kalau di Siro gini ya, bahwa hidup itu mulai dari lahir cenger, gitu, sampai nanti dia disolatkan katakanlah kalau dia muslim itu sebelum dimakamkan. Itu semua ada panduannya, Sat. Semuanya. Apalagi bab besar yaitu urusan nikah. Nah itu panduannya? Nah panduannya ada dalam peristiwa. Ya kita lihat, kalau di Sirah Nabawiyah itu Rasul nikah umur berapa? 25. 25. Teman saya. Pas ya toh. Teman saya bukan Rasul. Nah, teman antum bukan Rasul tapi teman antum butuh Rasul. Itu. Iya ya. Tetap butuh. Balik Siro lagi dong. Tetap balik Siro, tetap. Karena gini, kalau Rasul kita geser, kehidupan kita itu mesti akan condong ke sesuatu. Contoh gini. Oh, apa dia punya panduan siapa? Oh, pasti. Bukan Rasul, tapi hidupnya masih akan ikuti situ ya. Misal gini, dia nggak mau belajar siroh, mau nikah nggak mau belajar siroh gitu. Terus pertanyaannya, tapi dia pengen nikah. Maka apa yang dia dapetin pas rebahan scroll itu akan jadi panduan buat dia. Sama-sama panduan nih berarti ya? Nah, sama-sama panduan. Yang satu panduannya manusia terbaik. Yang satu entah berantah ini siapa yang posting gitu kan, bahwa nikah itu butuh iPhone misalkan. Padahal nikah lebih butuh iman daripada iPhone gitu kan. Iman maksudnya gitu. Iman Wicaksono. Tapi iPhone tuh penting ya. Penting ya? Untuk update. Misalkan di ruang ganti ada kaca kan, dia foto ada HP-nya Apple, terus kameranya ada kamera bubar kan, menaikkan, ya walaupun masih ngutang gitu. Tapi kan siap-siap nikah. Tapi daripada direkam di iPhone,
Mendingan biarkan malaikat yang merekam kehidupannya dengan catatan amal baiknya. Nah, dan itu butuh iman saat. Nggak bisa counter aku. Gitu. Jadi hari ini tuh kadang orang mau nikah itu ya satu dia masih bagus kan. Saya masih lihat sisi positif teman antum ada. Apanya? Bukan. Apanya? Pengen nikah. Oh pengennya. Oh iya sih ya. Iya. Apa itu konteksnya apa nih? Karena hari ini zaman lagi digoreng untuk menuju kepada generasi yang nggak minat nikah. Di Jepang. Iya. Orang udah ke Jepang aja. Ke Jepang kita dandani di sana. Iya. Jadi kita bawa keluarga kita ke sana gitu. Istri satu boleh, lebih boleh gitu kan. Bikin peradaban di sana. Kita dandani Jepang. Jepang butuh orang muslim. Gitu. Kita berangkat. Jadi dia udah pengen nikah. Satu poin bagus ya. Bagus dah kita. Pengen nikah. Jadi, kalau mau nasihati orang cari dulu sisi positifnya. Nggak langsung masalahnya. Walaupun harus kudu gresek-gresek. Gulai. Oh, maksudnya. Berarti sesusah itu cari. Ya, saking enggak susah itu sih. Sudah pengen nikah udah bagus. Udah bagus. Cuma sekali lagi keinginan itu harus ada panduannya. Tadi, Siro tadi. Karena gini kan orang tuh punya syahwat ya, punya kepinginan. Nah, kepinginan gini orang dikontrol dengan ilmu. Mesti dia kayak kuda yang tak ada tali kekang. Oke. Oh, lari semau dia. Gitu. Itu harus dikontrol. Nah, kontrolnya pakai sirah. Nah, di sirah ya kita lihat Rasul pas mau nikah itu apa aja yang disiapin sama beliau? Mahar. Apa gedung siapin nggak? Nyewa gedung. Ya, hotel belum buka. Ada di sana namanya Darun Nadwa. Oh, ada. Apa itu? Itu gedung pertemuan ya kalau sekarang nyebutnya balai desa. Oh tapi gede. Itu gedung ada. Tapi bukan itu fokusnya Rasul, bukan itu. Bukan ke nyiapin gedung catering dan itu nikah hari ini tuh nyiapin banyak hal tapi hal paling penting nggak disiapin. Apa itu? Ilmu nikah, ilmu berumah tangga, ilmu memahami pasangan dan ilmu membangun visi sampai sedunia sesurga. Jadi kalau nikah itu nggak ada di sekolah itu ya? Oh, nggak ada. Itu. Kayak maksudnya sekolah hari ini nggak ada? Adanya di sekolah Sirah. Ada di sekolah Sirah itu. Jogja ini ada Ustaz Ridwan Hamidi. Nah, itu belajar sama beliau, Masya Allah. Orang kalau nikah itu kan di gedung ya Ustaz. Terus ada apa resepsi gitu kan. Orang pada salaman gitu. Makan gitu. Yang salaman itu kan tamu undangan. Iya. Wah itu kan dipikirin hari ini dipikirin kan. Tapi kadang mereka mikirnya cuma di situ. Belum mikir lebih jauh lagi. Yaitu saat yang salaman nanti atau yang mengucapkan salam adalah para malaikat penjaga pintu surga. Wah, jadi yang berarti kita harus undang malaikat. Iya, kita dipersilahkan masuk nanti. Oh, bukan mengundang malaikat suruh. Bukan. Kalau yang di gedung resepsi malaikat nggak ada terima undangan. Tapi kita pengennya adalah nikah ini bukan hanya sampai pada posisi disalami oleh tamu undangan, tapi disalami malaikat kelak di surga bersama istri kita dan keluarga kita. Jauh pikirannya. Nggak cuma hari itu tuh berarti? Iya, artinya. Nah ini kadang orang visi itu nggak mikirin sampai gini. Kayak kita bicara visi ya. Orang nikah butuh visi, butuh visi. Nanti kita lihat. Itu? Nah, visi itu semacam kayak ya dia tujuan nikah ini suami, ini istri gabung nih. Ini OTW-nya kemana nih? Gitu. Berarti nggak cuma sekedar dibilang biar nikah biar dibilang normal gitu biar nggak? Ya biar kayak tanggane gitu kan. Tanggane dikira homo. Ya, ada kayak gitu deh. Betapa buruknya keadaan zaman ini. Jadi nikah itu harus tahu OTW-nya mau kemana. Ini harus dipikirin. Harus. Nah kita kalau nikah OTW-nya kemana? Kadangnya yang dipikir cuma gini. OTW-nya adalah kita nanti tinggal di rumah mana, terus apa menjalankan ini, aku kerja, kamu juga kerja, lahir anak, titipin misalkan. Hanya berpikir teknis-teknis, yang itu semua rata-rata visinya hanya kehidupan sebelum kematian. Jarang manusia itu, atau gini, orang kalau nggak pakai panduan Sirah Nabawiyah itu jarang punya pikiran visi setelah kematian. Kan kita pengen bareng tadi itu kan sampai surga sih. Artinya bahwa nikah itu dalam Sirah Nabawiyah Rasul memberikan panduan, bahkan itu belum diangkat jadi Rasul loh. Jadi kehidupan Rasul usia 25 itu udah ada panduannya. Visi setelah kematian, yaitu tentang tema berumah tangga ini harus dimulai dari kegundahan. Rasul gundah untuk? Nah, Rasul gundah dengan zaman pada saat itu dimulai, statement yang beliau keluarkan itu dari usia 12 tahun.
Ini kan tadi 25. Umur 12 tahun tuh beliau udah sampaikan nggak suka sama berhala. Nah, itu berarti sudah jadi kegundahan buat beliau. Nah, nikah hari ini harus sudah itu, Ustaz. Harus punya kegundahan zaman. Jadi nggak sempet. Saya nggak suka iPhone. Nggak sempet rebahan. Nggak sempet rebahan. Saya nggak suka rebahan. Jadi gimana mau kita mau rebahan lah, wong umat punya masalah banyak nih. Saya harus selesaikan itu. Saya harus berupaya untuk bantu itu. Tapi saya butuh pendamping gitu. Oh gitu. Jadi sendiri emang nggak bisa? Oh nggak bisa. Sama teman-teman? Sendiri itu mustahil. Sendiri itu mustahil. Sementara bersama itu sulit. Sendiri itu mustahil, bersama itu sulit. Tapi bukankah bersama kesulitan ada kemudahan? Oh gitu. Berarti nikah itu sulit ya? Ya karena gini, kita kalau kata orang jomblo itu kan gini. Enak jomblo kemana-mana nggak ada yang ngelarang ini. Dia belum tahu. Nikah memang kayaknya sulit, tapi kan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Justru kalau dia tahu ilmunya dalam sirah nabawi, ya dia tidak akan dilarang-larang oleh istrinya. Kalau dia ngerti ilmunya. Ilmunya itu apa tuh? Nah tadi pertama kegundahan dulu. Kegundahan. Nah, yang kedua dia harus kuat fisik. Berarti harus mulai ini tak bilang kamu jangan rebahan, kamu harus gym. Apa aja ya? Karena segala aktivitas dalam Islam itu sepanjang dalam koridornya baik itu kebaikan, pasti kebaikan. Bahkan yang mungkin kayaknya nih dilihat tuh kayaknya lemes banget misalkan, padahal itu menguatkan fisik. Contohnya ibadah puasa. Rebahan menguatkan fisik. Enggak. Lemes. Kalau rebahan wis ra poso, rebahan. Iya. Kalau orang puasa itu bahkan di ilmu fisik, ilmu medis itu dibahas bahwa itu ada regenerasi apalah sel apa dan sebagainya yang itu baik. Tapi sekali lagi kekuatan fisik itu penting. Dalam urusan nikah kekuatan itu fisik. Apalagi laki-laki. Laki-laki kalau kita lihat dalam sirah nabawiyah, Rasul itu salah satu tindakan yang beliau lakukan tuh safar. Safar yang dilakukan Rasul dalam peristiwa sebelum menikah itu ada peristiwa beliau melakukan rihlah dari Mekah ke Syam. Syam itu sekarang kalau kita nyebut ya Palestina, Yordania, Lebanon. Jauh. Jalur darat. Darat. Beliau dulu numpak pesawat Ngapa? Pernah sih beliau. Pertanyaan macam apa itu? Beliau dulu pernah ke Syam naik buruk ya pernah gitu. Cuma kan itu bukan tema pernikahan, itu tema tentang Isra Mi'raj. Nah ini lebih ke persiapan pernikahan itu ternyata satu tadi punya kegundahan, dua itu dia harus punya yang namanya kekuatan fisik. Dengan itu terbukti dengan tadi safar tadi. Safar. Jauh banget tuh. Itu lebih dari 1000 km. Jalur darat. Jadi perjalanan yang makan waktu cukup panjang. Pasir, lewat batu-batuan, belum nanti ada rampok, belum ada. Ya, betul. Dan itu ada nanti juga pergantian cuaca. Suasana Mekah dan Syam beda dan itu perubahan iklim juga. Ada iklim ada yang berbeda. Berarti benar-benar teruji dong. Secara fisik teruji. Checklist. Ya tadi ya. Kegundahan satu, dua. Kegundahan satu. Kedua fisik. Yang ketiga adalah dia harus amanah. Amanah itu kalau bahasa pada sirah itu ya Rasul itu orang yang dapat dipercaya. Jadi orang itu kalau nitipin barang ke Rasul, saking terpercayanya. Termasuk calon istri beliau nanti Khadijah itu. Bentar. Gimana? Nitipin barang ke Rasul. Jadi orang sebelum berarti udah kenal sebelum nikah nanti. Ya. Oh. Bahkan Khadijah itu sudah minat dalam tanda kutip kesemsem dengan gelar amanah yang terletak pada diri Rasul, yaitu Al-Amin itu. Al-Amin kan satu akar kata dengan kata amanah. Jadi orang yang dapat dipercaya itu Khadijah itu udah minat. Tapi dulu Rasul tuh nggak mau berdagang kecuali barang-barangnya Bani Hashim, paman-pamannya. Keluarganya Rasul sendiri. Tapi ketika kemudian keadaan ekonomi Mekah saat itu sedang turun, Abu Thalib, paman beliau itu ngusulin, tuh mbok kamu kerja sama Khadijah tuh. Ternyata Khadijah itu sudah lama menunggu pengen PDKT. Bahasanya mengajukan proposal. Tapi bukan proposal nikah, proposal untuk kerjasama bisnis. Karena tadi Al-Amin tadi. Nah itu tadi bahwa bayangkan ya bahwa seorang Khadijah yang saat itu terkenal ini, Khadijah itu terkenal satu at-Thahirah, wanita yang suci. Semua orang minat sama Khadijah. Semua orang. Dan
beliau kaya raya. Tapi beliau sangat kepingin bisa bekerja sama dengan Muhammad. Nah itu yang nanti justru modal keamanahan itu menjadi modal ketiga. Oke. Sehingga akhirnya yang harus terjadi adalah manusia hari ini karena nggak belajar sirah, satu nggak punya kegundahan, kekuatan fisik kadang ya gitu-gitu aja, dikit-dikit sakit. Oh jadi suami dikit-dikit sakit itu kan. Ada satu sekarang lagi ngetren. Apa tuh? Tahu nggak? Remaja jumbo. Duduk 2 jam. Dibuat ini aja ya. Udah mengeluh boyok. Aduh boyok. Remaja jumbo istilah sekarang. Itu laki-laki tuh. Semua sih. Semua ya. Ya itu. Kalau laki-laki agak. Berarti fisiknya udah dipertanyakan. Ada masalah. Ya, makanya minum ini. Nggak dibuat space iklan kalau ada iklan. Ini jamu siroh. Jamu siroh. Jadi pertama kegundahan orang hari ini kadang nggak punya. Jadi nggak punya visi dia. Yang kedua fisik lemah. Ketiga, siapa mau ngasih amanah ke orang tersebut kalau dia itu orang yang dalam tanda kutip tidak terlatih, tidak terfahami bahwa dia ini orang yang jujur katakanlah. Nipu hari ini jadi sesuatu yang sangat digandrungi sama manusia. Nah, itu yang harus dirubah. Keren banget. Berarti persiapan nikah itu bukan cuma tadi yang kita tahu selama ini, tapi melibatkan pikiran kita tadi, visinya kemana, terus fisik kita, jelas tadi disebutkan, fisik sama kekuatan jiwa kita, betul. Akhlak itu al-amin. Ya, makanya nggak ada model pembahasan mental health hari ini itu sebenarnya nggak perlu kalau seseorang itu bisa mendalami tentang sirah nabawiyah, karena itu panduan kehidupan manusia sampai kapanpun, sampai kiamat pun panduannya dalam sirah nabawiyah. Ya, yang jadi repot adalah hari ini generasi gak mau belajar sirah secara urut, bertahap, dan tuntas. UBT. Urut, bertahap, tuntas. Oh ya. UBT. Jadi ada urutan, ada tahapan, harus tuntas. Nah nggak tuntas ya kita ngelihat Rasul itu nggak utuh, kan nggak indah. Orang kehidupan seindah Rasul itu harus dilihat secara utuh. Kalau babnya tema mau nikah ya berarti apa saja persiapan pernikahan. Ternyata 3 poin tadi itu. Jadi PR-nya hari ini adalah tadi daripada rebahan mas gitu. Mendingan belajar sirah. Sampai kemudian Allah hantarkan seorang akhwat yang layak untuk dia karena dia sudah belajar sirah. Nggak usah nyari berarti? Nggak usah nyari. Beneran? Oh, beneran. Tapi dia rebahan terus ya? Gini, kalau orang-orang kan kalau dia akan belajar, apalagi urusan kegundahan, dia akan tinggalin kok rebahannya. Misal tema hari ini apa? Baitul Maqdis misalkan. Daripada scroll terus tentang Baitul Maqdis. Dalam tanda kutip hanya ngelihat postingan-postingan itu silahkanlah, boleh kan untuk menambah kegundahan. Tapi kan nggak, masuk gundah tok. Untuk diselesaikan ini butuh yang namanya ilmu. Ini ilmu itu ada dalam sirah nabawiyah. Termasuk tadi ilmu pernikahan tadi ya? Ya, karena itu nanti terangkum di ilmu dalam sirah nabawiyah, termasuk nikah. Karena gini, tema sirah nabawiyah itu kan banyak banget tematiknya. Nah, tema nikah ada dalam sirah. Indah Ustaz. Hidup dengan sirah nabawiyah. Itu kehidupan kita akan terasa sangat indah. Kenapa? Setiap peristiwa bahagia kita merasa bahwa Rasul ada di dekat kita. Toh pun kalau kita mengalami kesedihan, cara menyelesaikannya masalah itu, kegundahannya diselesaikan dengan sirah nabawiyah, kita pun merasa ada temannya yaitu Rasul kita. Berarti saya tadi salah dong bilangnya. Apa Ustaz? Saya nggak mau belajar sirah. Saya maunya cari solusi. Oh nggak apa-apa. Karena gini, tidak ada Islamiyah tanpa jahiliyah. Jadi nggak apa-apa kalau bahasnya. Saya tadi nggak paham Ustaz, dengan sirah nabawiyah kita jadi. Ya udah, saya mau balik ke teman saya jadi bawain kitab ini Ustaz. Tapi seru nasihatin pakai sirah tuh, jadi nanti. Iya. Halus-halus. Saya bilangin aja tuh. Apa tak simpen saja sendiri biar saya menikah. Antum mau? Udah, saya pamit aja dulu. Saya mau sharing sama teman saya. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih sudah datang ke rumah kami. Terima kasih sudah menarik saya dari Jelia.
tapi saya harus kembali lagi. Nah, nanti tugasnya sampaikan Apa? gitu. Islamiyah ini kepada yang masih jahiliyah. Siap. Oke. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.